Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan film yang berjudul Dark Harvest yang rilis pada tahun 2023 ini. Film ini menceritakan tentang monster yang muncul setahun sekali untuk membantai manusia. Film ini disutradarai oleh David Slade, dibintangi oleh Casey Likes, Austin Autry, dan Emery Crutchfield. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dark Harvest. Semoga. Di sebuah kota yang dikelilingi oleh ladang jagung yang sangat luas, setiap malam Halloween tiba, terdapat tradisi memburu monster yang bernama Sawtooth Jack. Anak-anak muda yang terpilih berlomba untuk membunuh Sawtooth Jack sebelum monster itu sampai di gereja pada tengah malam. Jika gagal, maka bencana mengerikan akan menimpa kota itu. Di malam Halloween tahun 1962, sesuai tradisi, semua remaja laki-laki kelas 3 SMA turun ke jalan untuk memburu Sawtooth Jack. Mereka harus mencegah Jack mencapai gereja kota sebelum tengah malam. Mereka rela melakukan itu demi mendapatkan hadiah mobil dan uang yang sangat banyak. Meskipun resikonya, mereka bisa mati dibunuh oleh monster. Namun mereka tidak memperdulikannya. Sekelompok pemuda melihat seorang anak laki-laki yang tewas dibakar oleh Jack. Seorang pemuda yang bernama Jim Shepard lalu melihat monster Jack dari kejauhan. Jim pun mengejarnya. Tepat sebelum mencapai gereja, Jim berhasil membunuh monster Jack. Jim pun membelah perut monster Jack dan memakan permen yang ada di dalam perut monster itu. Anak laki-laki yang lain kemudian berebut memakan isi perut Jack yang berisi aneka permen. Mereka pun bersorak untuk Jim yang telah membunuh monster itu. Sebagai pemenang, Jim berhak mendapatkan mobil baru dan uang yang sangat banyak untuk modal merantau keluar kota. Keluarganya mendapatkan rumah mewah dan bebas tagihan selama 1 tahun. Hadiah itu diserahkan oleh pemimpin Persatuan Petani atau Harvest Guild. Harvest Guild adalah penguasa di kota ini. Jim mempunyai adik laki-laki yang bernama Richie. Saat Jim akan pergi merantau keluar kota menggunakan mobilnya, Richie meminta untuk ikut. Namun Jim melarangnya. Jim pun pergi dari kota itu sendirian. 1 tahun kemudian, 5 hari sebelum malam Halloween, Opsi Riggs mengumpulkan semua anak laki-laki kelas 3 SMA di lapangan olahraga. Para remaja itu akan mengikuti perburuan Sawtooth Jack di malam Halloween nanti. Tradisi ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Riggs pun bercerita, dahulu mereka pernah gagal menghentikan monster Jack mencapai gereja saat tengah malam di malam Halloween. Tiba-tiba terjadi angin topan dahsyat yang menghancurkan semua tanaman dan membunuh banyak orang. Semua penduduk kota percaya dengan membunuh monster Sawtooth Jack sebelum tengah malam, maka mereka akan selamat dan hasil panen akan meningkat. Perburuan Jack hanya dilakukan oleh remaja laki-laki, di mana mereka akan turun ke jalan pada malam Halloween, sementara penduduk lainnya berada di dalam rumah yang terkunci. Sebelum melakukan perburuan, para remaja akan dikurung di dalam kamar masing-masing selama 3 hari tanpa diberi makan dan minum. Hal ini dilakukan agar mereka menjadi lebih semangat dalam berburu Jack. Seorang guru yang bernama Pak Nelson memberitahu kalau hadiah tahun ini adalah mobil keluaran terbaru dan uang yang sangat banyak untuk modal merantau, seperti yang dilakukan Jim dan para pemenang sebelumnya. Richie yang ada di tempat ini merasa sangat ingin menang karena dia ingin pergi dari kota itu. Anak lain yang bernama Riley mengejek Richie. Riley tidak yakin Richie bisa seperti kakaknya, Jim, yang menjadi pemenang tahun lalu. Seorang remaja lain lalu berkata kalau dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Opsi Riggs. Dia tidak percaya kalau monster Sawtooth Jack itu nyata. Namun teman Richie yang bernama Bud menyangkalnya. Dahulu, saat Bud berumur 9 tahun, Bud mengintip di jendela saat perburuan terjadi. Bud lalu melihat monster Jack dengan mata kepalanya sendiri. Riley pun kembali mengecek kalau Richie dan teman-temannya adalah anak-anak yang penakut. Mereka tidak mungkin memenangkan perburuan ini. Richie yang marah langsung menghajar Riley. Opsi Riggs yang melihat Richie ada di sini langsung mengusir Richie. Karena Richie dilarang ikut perburuan karena tahun lalu anggota keluarganya ada yang memenangkan perburuan ini, yaitu kakaknya Jim. Diam-diam Riley yang masih marah mengikuti Richie dari belakang. Richie yang menyadari hal ini memilih untuk bersembunyi. Richie masuk ke dalam bioskop. Di sini Richie bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kelly. Kelly adalah pendatang di kota itu. Kelly ternyata juga mengenal Jim, kakak Richie. Namun Kelly baru pertama kali ini bertemu dengan Richie. Richie pun mengajak Kelly ke acara pesta setelah perburuan monster Jack selesai nanti. Namun Kelly mengatakan kalau dia tidak diundang karena dia berbeda. Sebelum pergi, Richie berkata kalau dia akan memenangkan perburuan ini.
Richie pun berjanji nantinya dia akan mengundang Kelly ke pesta perayaan. Saat pulang sekolah, Mitch tahu kalau Richie menyukai Kelly. Mitch pun berkata kalau Kelly adalah gadis yang berbahaya. Dia mendapatkan informasi kalau Kelly pernah membakar beberapa tempat. Mitch memperingatkan Richie untuk berhati-hati. Richie lalu mengajak kedua temannya, Mitch dan Bud, untuk nongkrong. Namun Bud menolak karena waktu hampir malam. 5 hari sebelum Halloween, ada peraturan jam malam. Jadi semua orang harus ada di dalam rumah saat malam hari. Namun Richie dan Mitch tidak peduli. Di pinggir ladang jagung, Mitch mengajak Richie untuk ikut perburuan nanti. Namun Richie ternyata juga masih ragu karena dia terancam tidak bisa mengikutinya. Karena menurut orang tua Richie, itu adalah pelanggaran. Mitch pun berkata kalau Richie jauh lebih baik dari kakaknya. Richie pasti bisa memenangkan perburuan ini. Saat sedang makan malam, ibu Richie, Donna, memberikan kartu pos dari Jim, kakaknya, yang kini berada di New Orleans. Richie kemudian mengatakan kalau dia ingin ikut perburuan. Ayah Richie, Dan, menentangnya dengan keras karena itu melanggar peraturan. Lagi pula berkat kakaknya, Jim, mereka sudah mempunyai mobil dan rumah mewah yang saat ini mereka tinggali. Donna menambahkan, jika Richie ikut dan nantinya bisa menang, maka tidak adil bagi anak-anak dan keluarga lainnya. Richie ternyata tidak peduli, dia tetap ingin ikut. Dan yang marah langsung memukul Richie. Richie pun merasa orang tuanya lebih menyayangi kakaknya, Jim, daripada dirinya. Richie ingin membuktikan kalau dia juga memiliki kemampuan seperti Jim. Richie pun memutuskan untuk ikut perburuan walaupun orang tuanya melarang. Richie kabur dari rumah. Sementara itu, di tengah ladang jagung, terlihat seorang petani yang menggali kubur seseorang. Petani itu lalu menaruh mayat tadi di sebuah tiang berbentuk huruf T dan menutup kepalanya dengan buah labu. Pagi harinya, Richie diserang oleh Riley dan Marty saat akan pulang. Riley merampas sabuk milik Richie. Richie pun meminta sabuknya dikembalikan karena itu adalah sabuk yang kembar seperti milik kakaknya. Riley pun tidak peduli, dia malah menghajar Richie sekali lagi. Di depan rumah, Richie menemukan surat dari kakaknya, Jim, di kotak pos surat rumahnya. Jim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Richie. Jim berkata kalau dia ingin pulang ke rumah, namun dia belum bisa melakukannya. Jim mengatakan kalau menjadi pemenang perburuan tidak akan membuktikan apa-apa. Jim melarang Richie untuk ikut perburuan. Jim meminta Richie untuk menjaga orang tua mereka. Richie pun marah karena Jim juga melarangnya. Richie lalu mencuri mobil yang ada di jalanan. Dia berniat kabur keluar kota menyusul Jim. Di jalanan, saat sedang menyusuri ladang jagung, Richie dihadang oleh opsir Riggs. Riggs melarang Richie untuk keluar kota. Richie masih berusaha kabur namun opsir Riggs memukul Richie hingga pingsan. Proses pengurungan para remaja sebelum perburuan pun dimulai. Mereka dikurung tanpa diberi makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Mereka berteriak dan mengamuk karena kelaparan, namun orang tua mereka tidak memperdulikannya. Sementara itu, di tengah ladang jagung, seorang petani melepaskan ikatan mayat yang ada di tiang berbentuk T. Mayat itu berubah menjadi monster Sawtooth Jack. Petani lalu melakukan ritual mengisi perut makhluk itu dengan aneka permen. Tiba-tiba, monster itu pun hidup. Di kota, semua remaja yang sebelumnya dikurung selama 3 hari dilepaskan ke jalanan memakai topeng dan membawa aneka senjata. Mereka yang kelaparan menjadi sangat agresif. Berbeda dengan remaja lainnya, Richie justru baru siuman dari pingsannya. Ayahnya pun berkata, jika Richie tidak ikut perburuan ini, Richie akan mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar kota. Namun Richie menolaknya. Richie tetap bersikeras ingin mengikuti perburuan. Ibunya, Donna, juga ingin mencegah Richie. Namun saat ini, Richie benar-benar tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Di jalanan, Richie bertemu dengan Mitch dan Bud yang sedang mempersiapkan mobil. Sekelompok remaja mengejek mereka melakukan kecurangan karena mereka menggunakan mobil. Namun Mitch tidak peduli. Saat mobil sudah menyala, Richie dan kawan-kawannya langsung pergi menuju ladang jagung untuk memburu monster Jack. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak mereka. Bud berpikir itu adalah monster Jack. Namun mereka tidak menemukan apapun di jalanan. Charlie dan Bud lalu menemukan coklat yang tercecer di pinggir jalan. Karena kelaparan, mereka pun memakannya. Richie lalu melihat monster Jack dari kejauhan. Mereka semua pun berlari mengejar monster Jack. Namun tiba-tiba Charlie menghilang. Bud yang ketakutan pun kabur. Richie dan Mitch lalu melihat kalau Charlie telah dibunuh oleh Jack. Richie dan Mitch kembali mengejar Jack. Namun tiba-tiba Mitch tewas dibunuh oleh Jack. Kini hanya tinggal Richie seorang.
Richie pun berlari dan menemukan tiang berbentuk T di tengah ladang jagung. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekat. Ternyata itu adalah Kelly. Richie pun bingung kenapa Kelly ikut perburuan ini, padahal Kelly dilarang ikut karena dia wanita. Kelly pun menjawab kalau dia membutuhkan uang untuk pergi dari kota ini. Richie kemudian mengajak Kelly untuk bekerja sama. Namun sebelumnya, Richie membutuhkan senjata yang lebih efisien. Richie pun mengajak Kelly pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Bud kembali ke rumahnya. Namun kedua orang tuanya tidak mengizinkan Bud untuk masuk karena itu melanggar peraturan. Bud yang ketakutan akhirnya mencari tempat yang aman. Bud menggedor pintu sebuah bunker persembunyian para remaja yang ketakutan. Namun para remaja itu melarang Bud masuk karena Bud tidak memiliki uang untuk membayar. Tiba-tiba dari belakang, Jack muncul dan langsung membunuh Bud. Jack juga membantai semua anak-anak yang ada di dalam bunker. Di tempat lain, Richie mengajak Kelly menyelinap ke dalam rumah Opsi Rix. Richie meminta Kelly untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan masuk untuk mencuri pistol. Kelly kemudian melihat ayah Richie, Dan, datang ke rumah Opsi Rix. Setelah tahu Opsi Rix tidak ada di rumah, akhirnya Dan pun pergi. Richie lalu melihat ayahnya pergi. Dia bingung kenapa ayahnya datang ke rumah Opsi Rix di malam Halloween ini. Di jalanan, Richie dan Kelly lalu melihat mobil Opsi Rix terparkir di samping jalan. Richie pun mencuri mobil polisi itu. Dari radio polisi, terdengar suara petugas melaporkan kalau Monster Jack terlihat muncul di pusat kota. Mengetahui hal ini, Richie dan Kelly pun langsung menuju ke pusat kota. Di jalanan, para remaja mengamuk merusak toko-toko demi mendapatkan makanan. Mereka tidak segan-segan membunuh penjaga toko demi mendapatkan makanan. Richie dan Kelly pun bingung melihat kekacauan ini. Tiba-tiba dari belakang, Riley dan Marty mendekati Richie. Riley kaget melihat Kelly juga ada di sini. Seharusnya wanita tidak boleh ikut perburuan ini. Marty kemudian menahan Kelly. Namun Kelly malah menggigit lengan Marty. Melihat hal ini, Richie langsung menghajar Riley dan Marty. Sebelum pergi, Richie mengambil sabuk miliknya yang sebelumnya dirampas. Di dalam mobil polisi, Richie menemukan sebuah cerutu dengan logo Harvest Quill. Harvest Quill sendiri adalah kelompok yang menguasai kota. Mereka mengatur segalanya. Bahkan untuk pergi liburan, penduduk kota harus meminta izin Harvest Quill. Richie lalu memberitahu gosip yang beredar mengenai Kelly dari teman-temannya. Richie berkata kalau dia tidak peduli dengan gosip-gosip itu. Di kota ini, semua orang berbicara semau mereka. Richie pernah mendengar cerita orang mengenai kakaknya yang saat ini sukses di luar kota. Namun selama tidak ada bukti, Richie tidak mempercayainya. Kelly pun menceritakan tentang masa lalunya. Tadinya dia dan kedua orang tuanya tinggal di luar kota. Namun orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Ayah Kelly adalah penduduk asli kota ini. Itulah mengapa kini Kelly tinggal bersama bibinya yang tinggal di kota ini. Tiba-tiba radio kembali berbunyi, memberitahu update lokasi Monster Jack saat ini. Richie dan Kelly pun langsung pergi ke lokasi itu. Dan benar saja, Kelly dan Richie melihat Monster Jack ada di sana. Richie pun menodongkan pistolnya. Namun Richie kaget saat melihat sabuk yang dipakai Monster Jack. Itu adalah sabuk milik kakaknya, Jim. Richie yang masih syok itu pun kini mulai menyadari sesuatu. Kelly kemudian maju dan memukul Monster Jack. Namun Monster Jack juga menyerang Kelly dan kemudian kabur. Pak Nelson lalu keluar membawa senapan. Dia menyuruh Richie dan Kelly untuk pergi. Saat Richie dan Kelly masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Opsi Rix datang dengan menodongkan pistol ke kepala Richie. Melihat Kelly juga ada di sana, Opsi Rix berkata kalau dialah yang telah membunuh orang tua Kelly karena mereka menjadi pengkhianat kota ini. Kelly yang marah pun langsung menghajar Opsi Rix. Richie kemudian membawa Kelly kabur. Richie lalu membawa Kelly masuk ke dalam rumahnya. Richie meminta ibunya untuk mengambilkan es untuk mengompres luka. Namun ibunya malah bersikap aneh. Dia seperti di bawah pengaruh obat-obatan. Richie kemudian bertanya kepada ibunya mengenai nasib para pemenang perburuan sebelum Jim. Donna pun menjawab kalau dia tidak tahu nasib anak-anak yang dahulu memenangi perburuan. Richie kemudian kembali bertanya, apakah ibunya lah yang menulis surat berpura-pura menjadi Jim agar Richie tidak mengikuti perburuan? Donna hanya diam saja tidak menjawab. Richie memaksa ibunya itu untuk berkata jujur. Namun tiba-tiba Donna bunuh diri. Di tempat lain, Opsi Rix menemui Dan. Opsi Rix memaksa Dan untuk membunuh monster Sawtooth Jack sebelum monster itu sampai di gereja tengah malam nanti. Namun Dan pun menolak. Dia lalu mengeluarkan senapannya. Opsi Rix kemudian bercerita tentang musibah yang pernah melanda kota karena mereka membiarkan monster Jack sampai di gereja sebelum tengah malam.
Sementara itu, Richie sudah sadar kalau pemuda yang memenangkan perburuan kali ini akan dirubah menjadi monster Sawtooth Jack untuk diburu tahun depan. Kelly lalu mengajak Richie untuk melarikan diri di saat yang lainnya sedang sibuk melakukan perburuan. Namun Richie menolaknya. Richie yang marah akan mengakhiri tradisi perburuan ini malam ini juga. Di jalanan, Riley memberitahu Opsi Rix kalau dia melihat monster Jack di suatu tempat. Dari jauh terlihat api membumbung tinggi. Rix pun memberikan Riley senjata. Dengan senjata itu, Rix mengharap Riley bisa menjadi pemenang malam ini. Semua orang pun menuju sumber ledakan. Mereka semua mengira kalau itu adalah ulah monster Jack. Padahal itu adalah ulah Richie yang membakar rumahnya sendiri untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Richie dan Kelly tiba di gereja yang terlihat sepi. Mereka pun masuk ke dalam untuk mengecek keadaan. Richie terkejut melihat ayahnya ada di sana membawa senjata. Richie pun berkata kalau dia sudah tahu semuanya. Richie sudah tahu kalau Sawtooth Jack yang mereka buru tahun ini adalah Jim, kakaknya. Richie berencana akan menyelamatkan kakaknya itu. Richie menyalahkan orang tuanya yang tega mengorbankan anak mereka sendiri demi kekayaan. Mendengar hal ini, Dan pun meminta maaf. Dan mengaku kalau awalnya dia tidak tahu hal ini. Namun setelah Jim pergi, mereka baru diberitahu oleh Harvest Quill bahwa menjadi pemenang berarti orang itu harus menjadi Sawtooth Jack tahun depan. Dan istrinya dipaksa untuk merahasiakan hal itu. Mereka dilarang pergi keluar kota karena Harvest Quill mengancam akan membunuh mereka. Dan pun berkata jika pemenang perburuan malam ini bukan Richie, dia dan keluarganya boleh pindah keluar kota. Mereka tidak akan menderita lagi. Namun Richie tidak percaya. Harvest Quill pasti akan membunuh mereka semua. Richie lalu memberitahu ayahnya kalau ibunya telah meninggal. Mendengar hal ini, Dan pun shock tidak bisa berkata apa-apa. Mereka lalu mendengar sesuatu. Richie pun keluar. Dan benar sekali, Richie melihat kakaknya yang telah diubah menjadi monster ada di hadapannya. Richie berkata kalau dia akan membantu kakaknya itu untuk masuk ke dalam gereja. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang menjadi pemenang malam ini. Namun tiba-tiba kepala monster ditembak oleh Riley. Kelly lalu mengajar Riley. Rix lalu mengambil pistol dan kembali memberikannya kepada Riley. Rix menyuruh Riley untuk menjadi pemenang malam ini. Di saat Richie sedang memapah monster, Riley kembali menembak monster itu. Saat Riley mendekat, Richie mengeluarkan pistolnya. Richie menyuruh Riley untuk tidak membunuh monster ini. Namun tiba-tiba, monster itu mengarahkan pistol di tangan Richie ke kepalanya. Richie pun tidak punya pilihan lain. Dengan berlinang air mata, Richie menembak kakaknya yang telah diubah menjadi monster itu. Akhirnya Richie lah yang menjadi pemenang perburuan malam ini. Richie pun menghadiri pesta yang diadakan oleh Harvest Guild. Di sini Richie hanya diam saja. Pikirannya diselimuti oleh dendam yang membara. Richie kemudian menghampiri Kelly. Sambil berbisik-bisik, Richie menyuruh Kelly untuk berkemas. Richie akan mengajak Kelly kabur dengannya. Kelly lalu memberikan pistol untuk jaga-jaga karena pasti ada yang menghalangi mereka untuk pergi dari kota. Setelah menerima hadiah dari Harvest Guild, Richie mengendarai mobil barunya menuju perbatasan. Beberapa saat kemudian, Dan mencoba untuk menghalangi Opsi Rix yang akan mengejar Richie karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan putranya itu. Namun Opsi Rix berhasil melawan dan balik menghajar Dan. Di suatu tempat, Richie menjemput Kelly seperti janjinya. Mereka begitu bahagia karena sekarang mereka akan kabur dari kota itu. Namun di jalanan, Opsi Rix mengikuti mereka dari belakang. Richie pun menyuruh Kelly untuk bersembunyi. Tiba-tiba ada traktor yang menghalangi jalan. Richie pun terpaksa menghentikan mobilnya. Richie menyuruh Kelly untuk kabur sendiri jika dia tidak kembali. Richie kemudian keluar dari dalam mobil. Opsi Rix memaksa Richie berjalan menuju ke tengah ladang jagung. Sesampainya di depan tiang berbentuk huruf T, Richie lebih dahulu menembak Opsi Rix hingga tewas. Richie pun mengira ini semua telah berakhir. Namun tiba-tiba dari belakang, petani memukul Richie hingga tak berdaya. Richie dilempar ke dalam sebuah lubang. Petani itu memukul Richie menggunakan palu. Richie pun dikubur hidup-hidup. Setelah selesai mengubur Richie, petani itu pergi dengan traktornya. Di jalanan, Dan datang dan menyuruh Kelly untuk kabur sebelum ada orang yang melihat Kelly. Akhirnya Kelly pun pergi dari kota itu seorang diri. 1 tahun kemudian, petani mengeluarkan mayat Richie. Dia akan merubah Richie menjadi monster Sawtooth Jack. Dia menggantung Richie di tiang berbentuk huruf T dan menaruh labu di kepalanya. Tepat saat malam Halloween tiba, Dan diam-diam datang membebaskan anaknya itu. Petani kemudian datang memergoki apa yang dilakukan oleh Dan.
tanpa basa-basi dan langsung membunuh petani itu. Richie yang kini telah diubah menjadi monster Sawtooth Jack itu pun tiba-tiba bangkit dan langsung menyuruh anaknya itu untuk membakar habis kota terkutuk itu dan menyuruh Richie untuk membalas dendam atas apa yang menimpa keluarga mereka. Dan berakhirlah alur cerita film Dark Harvest ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hatilah di saat melewati kebun jagung. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.